PSSI kan menargetkan bulan Februari itu penggunaan VAR, artinya kan hanya dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapannya sejauh ini seperti apa Pak, dibicarakan juga karena kan pastinya stadion yang digunakan harus sesuai gitu atau standar, kemudian juga berhubung dengan SDM-nya seperti itu kan persiapannya panjang tuh Pak. Iya, sayang tadi kita bicarakan detail, bahkan bukan hanya dibicarakan. Hari ini orang FIFA itu datang, artinya kalau kemarin adalah pra kick off, kalau tadi adalah verifikasi dan kick off implementasi VAR. Ada 3 sequence memang. Pertama, persiapan yang sudah kita lakukan ini sudah masuk dalam fase istilahnya memasuki babak baru untuk implementasi. Implementasi yang akan dilakukan untuk VAR itu mulai dari peningkatan SDM. Ya, SDM itu mulai dari training. Setelah ini udah akan ada training nih, training peningkatan wasit, kemudian ada VOR, ada orang statistik, kemudian ada yang pegang komputer dan sebagainya. Nah, memang yang menjadi concern dari orang-orang di FIFA tadi ada Pak Barbados dan sebagainya dari FIFA datang 2 hari lalu. Kemudian hari ini dia akan terus mengawal kita, membantu kita di dalam proses implementasi. Kalau melihat dari sources yang ada, ini sinergi sekali dengan yang sudah dilakukan seleksi wasit yang kemarin ini mungkin teman-teman juga mengawal dan melihat apa yang sudah dilakukan. Hanya memang teman-teman dari FIFA itu agak terkejutnya dari 160-an wasit yang di tengah ya, itu hanya 18 yang lolos. Beliau juga ini yang menjadi concern daripada teman-teman FIFA, apakah 18 ini betul-betul sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan oleh FIFA sebagai instruktur nantinya. Berarti di awal-awalnya nanti apakah ada kemungkinan dengan jumlah 18 wasit yang lolos verifikasi atau memenuhi standar itu, apakah akan ada penggunaan SDM atau wasit dari luar Indonesia begitu Pak? Belum bisa, di rute lagi ngomong. Belum bisa bicara kita ya, karena memang tadi baru kick off awal, baru signing, baru penjajaran pembahasan tentang detail kualifikasi yang diharapkan. Nah, karena memang belum ada feedback dari departemen kompetisi hasil daripada seleksi tadi, ya mungkin setelah 1-2 minggu ke depan akan lebih terang benderang lah seperti apa profil persiapan kita ke depan. Kalau seandainya ada klub yang stadionnya tidak memenuhi standar untuk VAR, apakah mereka harus pindah home base atau seperti apa Pak? Tadi yang Pak Janudin Amali sampaikan, transformasi tadi memang ada sinergitas antara PSSI, kemudian Liga dan juga pemerintah. Transformasi tadi juga mensupport kita di klub-klub itu melakukan beberapa peningkatan. Salah satunya kerjasama dengan PUPR, kemudian juga dengan Telkom. Ya, PUPR ini dalam hal persiapan perbaikan infrastruktur. Seperti yang sudah digaung-gaungkan, ada akan 20 sekian stadion yang akan direnovasi, gitu ya. Kemudian ada peningkatan lux untuk persiapan penyinaran atau lampu dari setiap stadion. Kita sudah sampaikan itu. Jadi klub itu sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk menuju era apa yang kita inginkan, transformasi tadi, ada VAR dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi kekuatan bandwidth dari masing-masing daerah kan pasti berbeda-beda. Nah, Ketua Umum juga sudah berkomunikasi dengan Telkom, apakah itu dipasang provider baru atau tower baru dan sebagainya. Saya pikir secara teknis itu akan ada perbaikan dalam 8 bulan ke depan. Nah, sehingga nggak ada lagi bandwidth yang turun. Apakah harus dengan video room di stadion, apakah dengan fan? Ya tentunya itu akan lebih dinamis nanti ke depan, mau seperti apa berdasarkan hasil inspeksi dari orang-orang FIFA yang tadi datang dengan aturan ini. Berarti Arema nggak bisa pakai foto gede Pak ya? Iya, terserah, saya nggak tahu. Pak, sponsor utama Liga 1 Pak? Sponsor utama Liga 1? Masih tetap dong, masih tetap. Ya. Apa yang ditanya nih? Ada jumlah kenaikan nggak Pak? Nilai sponsor?
Ada, pasti ada. Kalau enggak, gimana cara membiayainya? Adanya berapa persen gitu Pak? Oh iya, pokoknya ada lah. Yang pasti kan peningkatannya udah signifikan. Pertama, dulu nggak ada yang namanya variabel kontribusi. Variabel kontribusi itu bisa didapat, bisa menghasilkan lebih besar dari fix kontribusi. Kan angkanya kan gampang gitu matematikanya tuh. Kalau misalnya sequence atau A rupiahnya adalah misalnya 1 miliar, kalau sekarang jauh lebih besar dari 1 miliar, misalnya 2 miliar gitu. Nah kemudian selain 2 miliar dari kontribusi yang fix, kan ada yang namanya variabel kontribusi yang tadi, ranking, rating gitu. Harusnya ke depan klub-klub harus pasti akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Oke. Ya, Pak, satu lagi Pak. Yang menarik atau yang berubah dari Liga 1 kali ini apa Pak? Perubahan yang menarik gitu. Daya tariknya kali ini apa Pak? Iya, sebenarnya kan tampilannya akan pasti berbeda. Kalau dulu nggak ada VAR, sekarang ada VAR. Kalau dulu nggak ada yang namanya standarisasi LED, looks-nya pasti bagus. Ya, setelah PUPR memperbaiki, pasti stadion juga istilahnya sesuai dengan kaedah stadion pada umumnya. Artinya dari sisi keluar masuk dan sebagainya. Kemudian yang terakhir misalnya dari penyinaran, ya, mempersiapkan VAR itu kan nggak bisa istilahnya lux-nya atau lumensnya itu 700, harus minimal 1200, sehingga pada waktu lampu stadion nyala semuanya udah pasti terang benderang, sudah kelihatan semua. Kemudian di liga sendiri kita bukan hanya menginginkan klub-klub itu berubah, kita sendiri berubah, ya. Jadi organisasi di liga udah sangat berubah. Ya, kita lakukan assessment semua karyawan. Ya kan? Kita juga memperbaiki struktur organisasi yang ada. Kemudian kita membentuk yang namanya tim VAR, tim high performance group untuk menilai kinerja daripada pelatih, pemain, memberikan apresiasi kepada pemain. Ya, kemudian kita juga membentuk namanya Departemen National Club Licensing untuk memastikan bukan hanya 7 klub yang lolos dari klub licensing, AFC Club Licensing, tetapi diharuskan lolos semuanya. Itu ada reward dan punishment. Jadi kalau sekarang ini ada 7, berarti mendapatkan reward yang baik. Besok saya yakin karena memang ada punishment, semuanya berlomba-lomba untuk mencapai National Club Licensing atau AFC Club Licensing tadi. Sederhananya berarti terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, Pasti. like, dan jangan Yakin. lupa komen di bawah Yes. ya bola sport. Terima kasih Bapak.